Mencuri sesuatu harusnya adalah tentang sesuatu itu, bukan tentang mencurinya. Rick bilang begitu dalam salah satu episode kartun Rick and Morty yang didedikasikan untuk menyentil film-film bergenre heist. Yang sekarang, memang film-film tersebut lebih mengutamakan aksi dan trik merampoknya ketimbang menggali kenapa protagonisnya harus merampok benda itu. Persoalan inner journey sebenarnya yang dimasalahkan. Nah, genre heist masih tergolong baru untuk film Indonesia. Makanya aku pergi nonton film terbaru dari Angga Dwi Masa Songko ini dengan perasaan was-was. Jangan bilang kalau nanti itu isinya cuma sosok asik ngumpulin anggota dan trik-trik merampok doang gitu. Dan ternyata film ini tampil lebih baik daripada yang kukhawatirkan. Walau masih bisa dijumpai trop-trop usang dari genre heist yang disindir oleh Rick and Morty, tapi Mencuri Raden Saleh actually punya perhatian soal drama dan perjalanan karakter-karakternya. At least, mereka ini tidak merampok hanya karena lukisan Raden Saleh itu bernilai tinggi. Nah, untuk beresonansi dengan penonton, Mencuri Raden Saleh membahas soal persahabatan, persaudaraan, juga soal hubungan ayah dan putranya. Iqbal Ramadan dan Angga Yunanda memainkan duo mahasiswa yang bertindak sebagai semacam pemimpin dari komplotan mereka. Jadi semua itu bermulai dari kerjaan dua orang ini. Iqbal jadi Piko yang jago banget malsuin lukisan, sementara Angga jadi si hacker Ucup yang bertugas mendapetin job pemalsuan lukisan. Mereka dapat duit lumayan banyak dari kerja rahasia ini. Tapi si Piko tuh butuh lebih banyak duit untuk membantu ayahnya yang dipenjara. Lantas mereka ngambil proyek gede banget dari seorang mantan presiden yang diperankan oleh Tio Pakusadewo. Mereka disuruh memalsukan dan menukar lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh yang terkenal itu. Proyek kali ini bukan saja lebih gede, tapi juga lebih berbahaya. Makanya mereka perlu ngumpulin kru terlebih dahulu. Ada pacar Piko yang diperankan Egini Hak yang jago bela diri. Ada dua kakak beradik, Ari Irham dan Umay Sahab, yang pengen buka bengkel sendiri. Serta juga ada cewek tajir, si Rahel Amanda, yang hobi jadi bandar judi jalanan. Nah, mereka semua nanti menyusun rencana, memainkan kekuatan dan keahlian masing-masing, segala macam, hanya untuk terjerat dalam sebuah pengkhianatan yang membuat mereka kini bukan saja nggak jadi dapat duit, tapi malah punya lebih sedikit dari sebelum mereka memulai aksi perampokan. Para karakter yang berkomplot untuk mencuri itu memang pada awalnya bergerak karena uang, tapi karena cerita film ini nggak sekedar soal pencurian, maka masing-masing mereka diberikan layer yang membuat mereka itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada uang itu sendiri. Berdurasi 2,5 jam, film ini membagi porsi aksi heist dengan drama. Gaya penceritaan yang biasa dijumpai pada genre heist ini juga dilakukan oleh film. Ada kilasan balik saat ada satu karakter bercerita, ada montase persiapan bikin alat-alat. Gaya-gaya itu dipakai supaya film yang panjang itu tidak membosankan. Editing film ini juga actually mumpuni untuk menyampaikan penceritaan tersebut. In fact, seperti halnya para karakter yang harus bekerja sama, aspek teknis film ini pun menampilkan kualitas kerjasama yang sama solidnya, menghasilkan tontonan yang gak susah untuk kita ikuti. Para bintang muda yang main di sini juga tampak sangat fun. Nggak setiap hari mereka dapat kesempatan main film di luar drama remaja, ya kan? Film ini actually ngasih lapangan main yang berbeda buat mereka, yang punya tantangan yang berbeda. Mencuri Raden Saleh memberikan heist rasa Hollywood. Film ini bahkan admit mereka pakai referensi banyak film luar melalui satu obrolan karakter, tapi dengan konflik ataupun drama yang grounded dan lokal punya. Kita bakal bisa melihatkan masalah mereka dengan kita. Nah, sebagai sutradara, Angga Sasongko menebar banyak komentar kepada negara, mumpung cerita filmnya ini masih nggak jauh dari setting politik dan negara. Beberapa di antaranya membuatku terkikik, karena dimainkan ke dalam apa yang mestinya jadi kelemahan cerita. Jadi pintar sebenarnya. Kayak pas Ucup dengan gampangnya kan dapat data-data lukisan Raden Saleh. Ini kan sebenarnya bisa kita sebut sebagai suatu kemudahan dalam naskah, suatu penggampangan. Tapi film ngeles bahwa itu tuh semua karena database atau arsip digital negara Indonesia memang bisa dibobol segampang itu. Ini kan relevan, komentar yang tepat sasaran.
dengan situasi baru-baru ini di mana ada pembocoran data pelanggan dan segala macam. Angga masukin hal-hal seperti ini dengan smooth. Bahkan produk placement aja bisa disebarnya tanpa terasa sekurang ajar yang dilakukan oleh Gatot-Kaca kemarin. Aku kalau mau jujur, lebih suka film ini sebagai drama dan lemparan komentar saja ketimbang sebagai sebuah aksi heist. Meski juga tak bisa dipungkiri bahwa film ini berusaha menjadikan trop-trop heist itu sesuatu atau mengikatnya dengan suatu gagasan. Aku suka bagaimana lukisan penangkapan di Penegoro itu dikaitkan dengan journey karakter lewat simbolisme pengkhianatan. Film ini rich ngomongin pengkhianatan, bukan hanya soal negara tapi juga di level yang lebih relate, yaitu antara sahabat, antara orang tua dengan anak, bahkan antara si kaya dengan si miskin. Pengkhianatan itu sendiri kan sebenarnya adalah salah satu trope andalan dalam genre heist. Selalu ada bagian ketika karakter dalam genre ini disurprise oleh pengungkapan bahwa si Anu yang dalam grup itu sebenarnya adalah orang jahat gitu, atau something like that. Selalu ada karakter yang di double cross dalam cerita heist. Dalam film ini ya juga ada, tapi trope tersebut dimainkan lebih jauh ke dalam konteks cerita. Satu lagi aspek yang relevan dengan kejadian baru-baru ini pada Mencuri Raden Saleh adalah soal orang kaya bukan lantas berarti nggak mencuri. Bahwa mencuri bukan kerjaan orang kecil saja. The film ini yang diperlihatkan adalah bahwa orang kaya yang punya privilege sendiri seperti Vela dan si mantan presiden lebih lihai mencuri atau berbuat curang dibandingkan dengan orang miskin tapi berkeahlian seperti Piko ataupun Tuk Tuk. Karena ternyata mencuri itu bukan soal nggak punya duit, melainkan soal nggak punya empati. Nah sebaliknya dari segi aksi, aku cukup suka bagian mereka pertama kali beraksi ketika mereka mau menyabotase proses pengantaran lukisan di jalan raya. Yang menarik di situ buatku adalah gimana film ini tidak serta-merta memperlihatkan gengnya si Piko langsung jago. Bahwa mereka masih amatir gitu. Terjadi sesuatu di luar perhitungan dan mereka tuh panik. Ini benar-benar membuktikan kecemasan mereka pas ngambil job ini sedari awal. Bahwa mereka itu bukan pencuri. Nah ada dialog dari Piko yang buatku merasa si Angga Sasongko kan sebenarnya punya concern yang serius terhadap pembajakan film. Nah, aku merasa mungkin si Angga ingin mencetuk soal itu juga. Jadi si Piko bilang bahwa dia bukan mencuri, dia mengforging lukisan sebagai usaha untuk mencari penghasilan tambahan saja. Untukku, itu terdengar seperti alasan yang bakal diucapin juga oleh pembajak film yang secara general bukan sindikat mafia atau semacamnya, melainkan ya orang-orang seperti Piko. Anak muda yang pengen cari uang tambahan jajan gitu, tanpa menyadari perbuatan mereka tuh termasuk pencurian besar sebenarnya. Sehingga aku pikir film ini bakal low-key membentuk journey Piko sebagai pembelajaran soal pencurian dan bagaimana sebenarnya bukan uang yang penting. Ya kan? Tapi setelah aksi pertama yang membuat Piko dan kawan-kawannya harus regroup, mereka terbentur dan normalnya bakal belajar banyak dari pengalaman tersebut, film ternyata mulai berjalan ke arah yang totally menggali grup pencuri paling lihai dengan sensasional gitu. Nah, warning ini bakalan lumayan spoiler tapi ini unek-unekku terhadap film ini. Bahwa jadi setelah regroup, Piko dan teman-temannya found out bahwa kegagalan mereka ternyata memang telah diharapkan. Dan kini lukisan palsu buatan Piko sedang ada di pameran negara sementara yang asli sudah ada di tangan si mantan presiden, si Permadi. Itulah antagonisnya. Ya kan? Jadi grup Piko sebenarnya cuma dijadikan bidak dan tidak ada miliar buat mereka. Nah setelah itulah yang janggal buatku. Film membuat si Piko ini lantas balik merampok lukisan asli dari si Permadi yang sedang bikin acara ultah di rumah gedenya. Jadilah kita dapat action set piece untuk final heist. Tapi yang gak klik bagiku adalah alasan mengapa Piko pengen lukisan asli tersebut gitu. Apa untungnya bagi mereka merampok lukisan tersebut, menempuh segala bahaya merampok lukisan tersebut. Toh mereka nggak bakal dapat duit karena kan dari orang Permadi mereka dapat duit sebenarnya. Kalau ketahuan, mereka yang udah dilepasin dari tuduhan polisi ini bakal jadi tersangka beneran. Dan itu juga nggak bakal membantu goal Piko dari awal, yaitu ingin membebaskan ayahnya dari penjara. Jadi aksi terakhir itu buatku keluar dari tujuan Piko di awal. Cuma sebuah aksi balas dendam yang kosong saja. Nah, film actually berusaha membuat hal tersebut make sense dengan subplot ayah Piko ternyata ada sangkut pautnya dengan itu semua. Tapi karena Piko sama sekali nggak tahu sebelumnya ayahnya terlibat atau tidak,
tetap saja pilihan yang ia ambil itu aneh jadinya. Pico do something yang nggak ada benefit langsung terhadap proses dia membantu ayahnya dari sudut pandang dirinya gitu. Jadi ini nggak logis buatku. Kalau mau logis ya lebih make sense kalau film bikin di final heist itu adalah Pico dan geng ngerampok lukisan palsu di pameran. Lalu mereka menuduhkan kesalahan kepada Permadi. Jadi kalau lukisan palsunya hilang, polisi mencari Permadi dan dapat ada lukisan asli di rumahnya, maka otomatis gengnya Pico bakal lepas beneran dari semua tuduhan. Mereka bisa balas dendam secara nyata kepada Permadi, dan mereka punya lukisan palsu di tangan, lukisan yang bisa dijual kepada lelang untuk membantu pembebasan ayah si Pico. Jadi lebih benefit seperti begitu gitu. Either way, yang jelas memang film itu harus ngasih alasan kenapa Pico harus merampok lagi. Kenapa Pico harus benar-benar jadi perampok sekarang gitu kan. Sebenarnya dari yang dilakukan oleh film ini sebenarnya bisa make sense asalkan Pico itu sudah berkomplot dengan pengkhianat dari orang Permadi. Jadi harusnya tuh Pico tuh dibuat sudah terjamin bakal punya cara untuk menguangkan lukisan asli yang ia curi. Tapi film bahkan tidak membuatnya seperti demikian. Yang dibuat film sebagai ending adalah tahu-tahu ada orang dalam si musuh yang menghubungi dan menawarkan duit lukisan kepada mereka di menit-menit akhir film. Ini kan seperti Pico mendapat solusi win yang ajaib dengan begitu saja di akhir cerita. Jadi kesimpulannya memang plot wise, kupikir film ini harusnya bisa lebih baik lagi penulisannya, terutama di paruh akhir. Karena banyak terlihat ada pengembangan yang banting setir dari pembangunan di paruh awal. Sesuatu yang seperti bakal berkembang menjadi A atau jadi B gitu, atau malah dilupakan dan jadi sesuatu yang completely different. Banyak, misalnya lagi soal permasalahan Pico dengan pacarnya yang merasa di left out. Pacarnya ini kayak cemburu sama bromance antara Pico dan Ucup. Si Pico pun tampak agak kurang gimana gitu sama ceweknya. Nah, dia malah kabur ninggalin si cewek pas disebut polisi. Mereka memang nge-confront soal ini, tapi belum memuaskan dialognya gitu. Kayak ada sesuatu yang masih mengganjal. Soalnya di pesta, si Sarah, si pacar Pico ini dikasih momen berantem bareng seorang cowok asing. Sarah dan si cowok itu kayak ada koneksi gitu. Tapi lantas persoalan tersebut ya nggak pernah dibahas lagi, ditinggalkan gitu aja. Lalu juga soal Ucup yang identitasnya sudah diketahui oleh polisi. Kupikir hal ini bisa jadi obstacle tambahan gitu, bakal dibuat sebagai hambatan ekstra yang mempersusah mereka melakukan aksi. Tapi ternyata nggak pernah jadi hambatan. Si Ucup masih biasa aja gitu, masih bisa ikut rencana, bisa out in public segala macam. Nah, hal-hal seperti ini yang mestinya bisa ditangani dengan lebih baik oleh naskah. Tapi memang aku ikut bergembira dan ikut merayakan, ngasih apresiasi lah buat eksistensi film ini. Karena bagaimanapun juga, dia memberikan warna baru di film kita, yaitu dengan genre heist. Walaupun memang garapannya sendiri masih Hollywood sentris, yang bahkan di Hollywood itu, genre heist ini sudah mulai jenuh karena banyak trope yang dianggap usang dan melenceng dari kekuatan genrenya yang sebenarnya. Akan tetapi memang film berusaha memberikan value yang lebih, dari sisi cerita, gagasan, dan karakter. Dan memang disinilah kekuatan film ini. Permasalahan karakternya bisa kita dukung karena dekat alias grounded, karakternya pada lovable, juga komentar atau statement di balik journey mereka tuh relevan. Akhir film ini sepertinya open untuk sequel atau mungkin juga untuk series. Dan karena film ini punya struktur cerita yang menutup, aku jadi genuine tertarik untuk mengetahui kelanjutannya apa. Harapan gue cuma semoga next time penulisannya bisa lebih baik lagi, supaya bisa benar-benar jadi national treasure di perfilman tanah air. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Mencuri Raden Saleh. That's all we have for now. Bagaimana pendapat kalian tentang orang kaya yang mengutil? Kenapa orang yang kaya masih mengutil atau masih korupsi, ngambil hak orang lain segala macam? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.